warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wira Mandasari, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahap ketiga, LPDK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, dengan nomor induk mahasiswa 25104183290. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, akan melakukan uji kinerja di Sekolah SMA Negeri 15 Ogan Komering Ulu, kelas 10, materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Semoga di pagi hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya dengan keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk membacakan doa kepada ketua kelasnya, Ibu minta Raka untuk memimpin doanya. Mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Melalui pembelajaran kali ini, Ibu pengen absen dulu ya. Absen dulu. Fitria, Ira, Khairia, Lailatul Hasanah, Levi Anggraini, Uji, Raihan, Raka, Rangga, Reta, Reza, Selvi, Rudi. Pengen periksa kerapian dulu. Ada yang kurang rapi atau yang masih belum rapi, itu silakan rapikan dulu pakaiannya, bajunya dimasukkan. Untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan jilbabnya itu jangan diangkat ya. Ibu minta pada Nanda Selvi memimpin lagu Indonesia Raya, dan juga siswa diminta untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai materi yang selanjutnya ini, Ibu pengen nanya masalah materi yang sebelumnya. Masih ingat materi yang sebelumnya? Masih. Apa? Tentang apa? Kompetisi dalam kepemimpinan. Kompetisi dalam kebaikan. Masih ingat contohnya seperti apa? Gotong royong. Gotong royong, apa lagi? Mengikuti pengajian, apa lagi? Membantu membangun jalan. Membantu membangun jalan. Itu artinya contoh dari kompetisi. Berarti kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, ya, baik untuk menolong satu orang ataupun untuk semua orang. Nah, berarti sudah ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang syu'abul iman. Ya, ada yang tahu
yakin bahwa kita itu memang percaya akan adanya Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab suci Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau disebut hari kiamat ya. Dan juga yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Yaitu yang pertama, ilmu yakin. Artinya iman itu kita yakini yang berdasarkan dengan sesuatu dengan syarat adanya bukti. Bagaimana kita memberikan bukti iman tersebut? Kita melakukan segala perintah dari Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kita yakini bahwa Allah itu memang ada. Bagaimana cara kita meyakininya? Kita akan takut apabila kita melakukan kesalahan. Apabila kita melakukan dosa, kita seolah-olah kita diikuti oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu ainul yakin. Nah, ainul yakin itu kita yakin tadi ya. Ainul yakin itu sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan. Kejelasan itu artinya kita berbuat sesuatu itu pasti, ya, pasti kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu pasti untuk berbuat kebaikan. Contohnya, kita menolong orang yang membutuhkan. Tapi membutuhkan dengan membutuhkan apa? Mereka menginginkan apa? Apa yang mereka butuhkan? Kalau kita takut, yakin, kita berhak untuk memberikan sesuatu itu atas dasar Allah tadi, ya. Memberikan sesuatu itu bukan aku memberikan sesuatu agar aku bisa dipuji. Nah, itu bukan termasuk dalam keimanan. Karena apa? Karena kita sudah dirasuki oleh kata riya tadi, ya. Nah, di situ kita harus bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian, nah di sini ini tadi kan rukun iman. Rukun iman itu yang pertama iman kepada Allah.
ia lakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan terlarang. Tapi panjang hari melakukan sholat di bawah waktu, membayar zakat, ya, membayar fitrah aku lakukan. Tapi kenapa? Kenapa saat ini aku mendapatkan musibah? Musibah seperti apa misalnya? Contohnya, musibah dengan kalau misalkan dia mempunyai sesuatu barang hilang. 77 cabang. Nah, 77 cabang ini itu dibagi menjadi digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu nah, di sini ya dibuat menjadi 3 kategori, yaitu meyakini dengan hati atau ma'rifatun bil qalbi. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu ucapan dengan lisan. Yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Pernah tidak kalian baca kitab Al-Quran? Pernah, jangan pernah, tapi harus sering ya. Kita tanamkan di hati untuk bisa membaca Al-Quran. Sehari menuntut ilmu. Ilmu apa yang kalian tuntut? Tapi ilmu yang berupa kebaikan. Ya, sebagai seorang pelajar, bagaimana sikap kalian di dalam lingkungan sekolah? Apa yang harus kalian lakukan di dalam sekolah? Belajar, terus juga menjaga nama baik sekolah. Apalagi melaksanakan peraturan yang ada di sekolah. Itu ya. Jadi kalau belajar itu kita harus benar-benar yakin ya, aku ke sekolah untuk belajar, bukan untuk bermain-main. Kemudian itu bersih tak kelas kalian? Banyak najis tak? Kalau banyak najis kalian bersihkan. Nah, itu merupakan sebuah amalan. Karena apa? Menghindarkan kita dari najis. Itu ya. Kemudian menegakkan sholat. Nah, kita seorang muslim itu kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Wajib ya. Seluruhnya harus dikerjakan 5 waktu. Masih ingat sholat 5 waktu? Apa? Itu kita ambil dari kata Islam. Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Nah, itu harus kalian laksanakan. Karena kenapa? Kalian sudah termasuk ke dalam. Karena kenapa? Kalau kita naik haji dan akhirnya kita harus bayar hutang setelah turun haji, selesai melaksanakan haji, balik dari haji itu harus membayar hutang. Itu artinya bukan haji yang mabrur. Karena kenapa? Karena mendapat beban. Sedangkan bebannya bukan cuma sekedar menutup alat kelamin atau apa saja yang harus kita tutupi. Tapi sebenarnya yang namanya seorang muslimah itu harus menutup aurat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang hanya boleh dilihat oleh orang banyak itu hanya mata, ya, mata dan telapak tangan. Itu ya untuk aurat orang perempuan. Kalau dari laki-laki itu dari dada sampai ke dengkul. Itu kalau yang ditekankan. Ada yang kurang jelas? Dari penjelasan ibu sini ada yang kurang jelas tak? Nah, cukup jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, sekarang ibu pengen kalian bentuk kelompok. Kalian bentuk cukup 3 kelompok untuk agar ibu bisa melihat bagaimana kalian masuk tidaknya. Dan ini ada
dan dengan perbuatan. Syu'abul iman dalam istilah agama merupakan beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa jelas dengan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, karena di sini Ibu lihat kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan iman dan syu'abul iman, dan termasuk di dalam beberapa macam cabang-cabangnya tadi. Ya, yang belum kalian, yang sudah kalian pahami, materi yang telah kalian pahami, yang benar-benar kalian pahami itu tentang apa saja? Ya, syu'abul iman dan juga cabang-cabangnya. Berarti kalian sudah paham. Kalau yang belum kalian pahami, apa kira-kira yang belum kalian pahami? Tentang apa yang belum kalian pahami tadi? Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan kita selanjutnya. Dan sekarang itu Ibu tanya, setelah pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Perasaan kalian setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan syu'abul iman? Perasaan kalian setelah mengetahui ini, pembelajaran tersebut? Senang. Kalian mengetahui, ya, mengetahui cabang-cabang syu'abul iman. Apa lagi? Menjadi semangat dalam berbuat kebaikan. Menjadi semangat dalam berbuat kebaikan. Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita hari ini bermanfaat, memberikan motivasi kepada kalian untuk bisa berbuat kebaikan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas itu untuk bisa memimpin doa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa selesai.